Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita mau tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan saat ini kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, masuk dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya di saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap pribadi kami Tuhan, sehingga kami dapat mempersembahkan penyembahan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah-Mu yang selalu tutup bungkus kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami mau selalu berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dan perlindungan kami. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepada-Mu. Mari kita sujud di hadapan Tuhan, naikkan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Amin. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu, ku sembah sujud kepada-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku.
sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hati kami rindu, hatiku rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, amin. Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, haleluya. Kaulah Tuhanku, mari sembah Dia. Kaulah Raja kami, Kaulah benteng dan perisaiku. Hati kami rindu Tuhan, hatiku rindu menyenangkan-Mu. Oh, ku sembah sujud kepadamu. Mari masuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari saudara angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Hati kami selalu rindu untuk menyenangkan-Mu dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisai kami. Amin. Hatiku rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sembah. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Amin. Kaulah benteng dan perisaiku. Hati kami rindu, hatiku rindu menyenangkan-Mu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kita mau tetap menyembah Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Kami mau tetap cinta kepadamu Tuhan. Inilah penyataan isi hati kami. Mari sama-sama katakan, tetap cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia.
tetap setia. Walau topang datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sekali lagi kita menyatakan, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia kepadamu. Haleluya Yesus. Sama-sama angkat tanganmu saudara, katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, amin, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Seluruh hidupku, amin, biar ku tetap cinta, biar ku tetap
tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi janji kami Tuhan. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia dengan Engkau, setia mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk itu mari saat ini Engkau menjamah setiap hati kami. Biarlah hati kami ini boleh menjadi tanah hati yang baik, yang dapat menerima setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau berkati kami semua. Teristimewa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta John Yosef yang akan membawakan firman-Mu. Engkau berkati sehingga kami boleh tergembala dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam damai sejahtera buat kita sekalian. Kiranya di ibadah pendalaman Alkitab kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita, yang mengajar kita dan memberitahu tentang isi hatinya Tuhan dan rencana Allah yang tertinggi bagi kita sekalian. Itulah sebabnya hari ini mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di Ulangan 22 ayat 13 sampai 30, tapi tidak usah kita baca semua. Kita baca ayat 13 sampai 15 lebih dahulu. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, Ya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh, ya, dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. ya, Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. ya. Ayat 17. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Ya, Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. ya, Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. ayat 20. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu Ya, sehingga mati, terus. sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Ya, Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. ayat 23. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Sekian, terima kasih. Kalau saya baca ini, saya bisa melihat bahwa bagaimana pelajaran terbesar dari Alkitab adalah pelajaran tentang perkawinan. Jadi perkawinan adalah merupakan pelajaran yang terbesar. Dan dia mengajar lewat perkawinan ini, Tuhan mengajar kita hubungan kita dengan Dia yang sebenarnya. Yang kita baca tadi, yang dipersoalkan manusia adalah soal keperawanan. Perawan artinya masih suci, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, belum pernah bersentuhan dengan laki-laki. Jadi seorang perawan
yang suci. Manusia mempersoalkan tentang keperawanan. Seorang laki-laki yang mau mengambil seorang istri, dia harus mengambil seorang istri yang perawan. Jika tidak, maka ia tidak menyukai. Kalau sudah menikah, sudah kawin, ternyata tidak perawan, maka itu menjadi satu kesempatan bagi si pria untuk menceraikan istrinya. Ya, demikianlah bahwa keperawanan ini sangat penting sekali. Perawan suci. Ya, mungkin ada orang berkata tabu untuk membicarakan keperawanan, perawan, hubungan nikah. Tapi kalau saya baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka mula pertama di kitab Kejadian Allah menjadikan laki-laki dan perempuan lalu memberkati mereka dan berfirman beranak cucu bertambah banyak. Itu setelah Allah menjadikan segala alam semesta. Dan baca di kitab Wahyu, itu ditutup di sana dengan pesta kawin anak domba. Wahyu 19, Wahyu 20, 21 dan selanjutnya. Ada pesta pernikahan anak domba dengan mempelai wanitanya. Nah, sejak manusia jatuh, Adam jatuh bersama Hawa jatuh di dalam dosa, maka otomatis juga kejatuhan nikah terjadi pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Sesudah Adam jatuh, lanjut Kain membunuh adiknya, kemudian dari keturunan Kain itulah Lamek. Untuk pertama kali manusia dikatakan mempunyai istri 2 orang. Itu adalah Lamek, keturunan daripada Kain. Sebelumnya ketika Allah menikahkan Adam dan Hawa, Allah berkata sehingga keduanya menjadi satu daging, bukan ketiganya menjadi satu daging. Yang 2 itu menjadi satu daging. Itu menikah yang diciptakan Allah, itu yang dirancang Allah terhadap manusia. Tapi dengan kejatuhan manusia dalam hal ketidaktaatan melakukan dosa, maka rusaklah pernikahan sampai pada kitab Kejadian pasal 6. Di sana kita bisa membaca bagaimana pada zaman Nuh manusia mengawin semaunya, mengambil siapa saja yang disukainya untuk dijadikan istrinya. Inilah sungguh kejatuhan manusia. Dan Injil Matius mencatat bahwa pada akhir zaman jelang datangnya Tuhan yang kedua kali, manusia juga akan hidup seperti zaman Nuh, kawin mengawin, ya, dan makan dan minum. Ya, manusia sudah hidup seperti zaman Nuh, dan itu kita bisa lihat hari-hari ini bagaimana manusia tambah hari tambah rusak di mata Tuhan. Dalam kitab Kejadian 6 dikatakan manusia begitu rusak, manusia menjalankan hidup yang rusak. Ya. Coba kita baca Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 37 dan ayat 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Iya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan,
sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya, sekian. Kawin mengawin. Sama di Kejadian 6, manusia milih siapa saja yang disukai, dikawini, tidak disukai lalu dibuang. Soal keperawanan tidak lagi menjadi satu yang sangat sangat penting dibicarakan. Manusia siapa saja, ya, itu kejatuhan manusia. Tetapi Alkitab menuliskan dengan jelas betapa pentingnya keperawanan. Itu diinginkan seorang laki-laki, sehingga ketika dia menemukan istrinya tidak perawan, maka langsung mau diceraikan. Bahkan istri yang seperti itu kalau sudah jatuh lebih dahulu, maka akan dilempari dengan batu, dirajam sampai mati. Kita jangan tutup mata soal keperawanan, terutama orang tua. Kalau saya baca di kitab Ulangan tadi, orang tua terlibat. Orang tua terlibat di dalam pengawasan keperawanan dan mempertanggungjawabkan soal keperawanan anaknya kepada suaminya. Coba kita baca sekali lagi ya, Ulangan 22. Ternyata orang tua turut bertanggung jawab. Ayat yang ke-15 dari Ulangan 22. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu, ya, kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Ya, jadi orang tua dari si gadis itu, ini berarti orang tua dianjurkan Tuhan, disarankan, diperintahkan Tuhan untuk menjaga putra dan putrinya di dalam pernikahan. Kalau nanti mereka masuk dalam pernikahan kudus, mereka yakin putrinya masih perawan, dan mereka akan mengajari anak laki-lakinya, putra-putranya untuk berhati-hati, jangan lebih dahulu bersetubuh, berhubungan sebelum masuk dalam pernikahan yang kudus. Orang tua punya tanggung jawab. Ya, kalau tidak kan tidak disebut orang tua. Orang tua ini mau membuktikan bahwa anaknya itu masih perawan, untuk menghadapi tuduhan dari sang laki-laki itu bahwa istri yang diperolehnya ternyata sudah tidak perawan. Ayahnya membuktikan, harus betul-betul bisa membuktikan. Keadaan dunia di akhir zaman ini begitu sangat rawan bagi putri-putri kita ini. Kita harus jaga baik-baik, dan orang tua harus mengawasi putra-putrinya, terutama dalam hal pernikahan, karena pernikahan itu sangat penting. Ya, dan berita perkawinan adalah berita tertinggi dari Allah. Allah yang Maha Kudus menghendaki pernikahan kita kudus. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-16, Abraham waktu itu mempunyai anak yang bernama Ishak. Ketika sudah sampai waktunya, Abraham berhasrat untuk mencarikan seorang istri buat Ishak atau anak menantu bagi dia. Maka dipanggil hambanya dan diminta hambanya bersumpah untuk mencarikan seorang istri dari sanak famili sendiri, sanak saudara sendiri. Jangan milih orang dari Kanaan, di mana mereka menduduki Kanaan waktu itu. Tidak boleh kawin dengan itu. Jangan sekali-kali bawa anak saya kembali ke tempat yang tidak benar. Jadi dalam hal pernikahan, tadi saya katakan orang tua harus turut mengambil bagian,
dengan betul-betul mengawasi anak-anaknya sendiri, putra-putrinya. Ya. Coba kita baca Kejadian 24 ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan. Seorang perawan, ini calon istrinya daripada Ishak. Ya, Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. perawan itu artinya belum pernah bersetubuh. Alkitab bicara gamblang, Alkitab bicara terang-terangan, Alkitab tidak sembunyi-sembunyi. Alkitab tidak mengatakan berbicara tentang ini tabu, pantang. Tidak, Alkitab menceritakan sejelas-jelasnya supaya manusia tahu, supaya manusia berbahagia, supaya manusia tidak jatuh di dalam kesulitan. Betapa baiknya Tuhan. Baca terus. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ya, ayat 3 dan ayat 4. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Ya, Allah yang punya langit dan yang empunya bumi, ya, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. ya. Jangan ambil orang Kanaan itu. Ya, harus dari sanak saudara. Baca. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Nah, sanak saudara, saudara-saudara kita seiman. Bagaimana bisa menghubungkan, menyatukan orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan orang yang belum ditebus? Tak mungkin. Apa hubungannya bait Allah dengan berhala, kata Rasul Paul dalam 2 Korintus. Baca dulu ayat yang keempat sampai selesai, lalu ayat 6 dari Kejadian 24. Untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Iya. Ayat 6. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Ya, jangan bawa kembali anakku ke tempat lama. Terus, Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, ya, serta dari negeri sanak saudaraku, ya, yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. sekian, terima kasih. Jadi Abraham sebagai orang tua sangat memperhatikan siapa yang jadi calon istri Ishak. Jangan ambil orang Kanaan, ambil dari sanak saudara. Kalau sanak saudara sekarang dikatakan saudara seiman, oke. Rasul Paul mengatakan, apa hubungan bait Allah dengan berhala? Jangan jadi pasangan yang tidak berimbang. Saya mau katakan lebih daripada hanya saudara seiman, tapi harus menjadi suami istri, pasangan yang sebetulnya seimbang di dalam kehidupan rohaninya. Harusnya demikian ketika kita menikahkan putra putri kita. Ya. Apa boleh buat kalau saudara menikah sebelum saudara bertobat, belum punya Alkitab, belum punya penuntun? Itu lain ceritanya. Tapi setelah kita bertobat lahir baru, maka Alkitab ini harus menjadi penuntun kita, jadi pegangan kita, jadi patokan kita, panduan kita yang terbaik. Ya. Jadi katakan Rasul Paul, saya membacakan itu 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 16. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang Ya, dengan orang-orang yang tak percaya. ya, Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? ya. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, itu digambarkan kalau orang bukan dari sanak saudara, mana bisa gelap dan terang bersatu? Tadi saya katakan, mana bisa orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan orang yang belum.
Yang satu bait Allah, yang satu masih belum bait Allah. Terus dibaca. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ada kepersamaannya antara Kristus dan Belial. Terus Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? apa bagian bersama? Tidak bisa kumpul. Ya, ini harus jadi perhatian orang tua seperti Abraham. Perhatian kita juga. Ya, terus. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Ya, Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. ya. Jadi orang tua harus menjadi orang tua yang baik dan bijak. Tidak boleh mengatakan terserah anak saya, terserah putri putra saya. Harus diawasi. Tanggung jawab orang tua tidak kecil. Sekali langkah salah, duka cita yang tidak berkeputusan. Ya, karena itu berhati-hati sebagai orang tua. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang sebetulnya bisa diatasi sedikit supaya orang tua ada pengawasan kepada putri dan kepada putranya. Ya, kalau di dalam penggembalaan di gereja, di dalam penggembalaan, gembala yang baik selalu harus mengingatkan ini. Itu kebahagiaanmu. Ya, jaga kekudusan, jaga kesucian. Oh, itu kuno, sekarang tidak. Oh, itu zamannya Nuh. Zaman Nuh itu zaman kuno. Mengawin semaunya. Itu kembali ke zaman sekarang ini. Malah sekarang ini lebih brutal, lebih bejat. Ya, kawin dengan sama jenisnya. Daripada zamannya Sodom dan Gomora. Dengan ditunggangbalikan oleh Tuhan. Sangat serius perkara perkawinan, perkara pernikahan. Saya juga mengingatkan kalau putra saya ya sudah menikah, sudah lama usia mereka sudah menjelang 50. Putri mereka yang sekarang menjadi cucu saya itu jadi peringatan kepada mereka. Saya ingatkan cucu-cucu, apalagi yang sudah punya orang yang dirasakan ingin jadi pasangan hidupnya. Saya bilang hati-hati, awas kamu, jaga kekudusan. Ya, saya kasih ingat itu sebagai hamba Tuhan. Jaga supaya masuk nikahmu itu nikah yang bahagia, nikah yang diberkati Tuhan, beranak cucu dan bertambah banyak, kata Alkitab. Ya. Semoga orang tua yang sempat mendengar menaruh benar-benar firman ini di hati untuk diingat dan mengadakan pengawasan kepada putri dan putranya. Saya kembali ke soal keperawanan. Kalau itu tidak penting, tidak akan dituntut di dalam kitab Ulangan 22 yang kita baca. Bagaimana laki-laki itu menuntut supaya istrinya ini adalah seorang perawan. Dia langsung mengadakan satu protes kepada orang tua si gadis. Ini sudah tidak perawan. Dan orang tua harus membuktikan. Ya. Oh, sangat penting. Sampai di zaman Yusuf dan Maria, ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, waktu Yusuf melihat, loh, kok tunangan saya ini mengandung, tentu dia sudah melakukan perbuatan yang tidak benar. Diam-diam dia ingin menceraikan.
Kata firman Tuhan, diam-diam Yusuf mau menceraikan istrinya atau tunangannya. Dan Tuhan datang dalam mimpi, Yusuf, jangan kau lakukan seperti rencanamu itu. Ya, Maria mengandung bukan karena hubungan laki-laki dan perempuan. Maria mengandung bukan karena Maria melakukan dosa berzinahan. Maria mengandung dari Roh Kudus, yang dikandungnya adalah Allah beserta kita, Immanuel, Allah yang menjadi daging, Allah yang menjadi manusia yang akan tinggal di tengah-tengah manusia. Itulah firman Allah yang hidup, Yesus Kristus, Juru Selamat yang kemudian mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena Adam yang pertama sudah tidak taat, maka Adam yang terakhir, itulah Yesus Kristus, begitu taatnya kepada Bapa di surga, sampai pada waktu di Taman Getsemani dia berkata, bukan kehendakku Bapa yang jadi, kehendakmu yang jadi. Ketaatannya Allah di dalam Yesus, sehingga kita semua dibenarkan. Oleh karena ketidaktaatan Adam pertama, semua kita jatuh dalam dosa, termasuk dalam pernikahan. Yusuf hampir menceraikan Maria, tapi Tuhan berkata lewat malaikat, jangan diceraikan. Itu buah kandungan dari Roh Kudus. Demikian manusia begitu pentingnya mencari, mempersoalkan keperawanan pada seorang wanita, termasuk Yusuf. Begitu dia tahu Maria mengandung, dia mau ceraikan. Berarti begitu pentingnya soal keperawanan. Perawan yang artinya suci, belum pernah disentuh. Tadi dalam kitab Kejadian 24:16 dikatakan Ribka itu belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, belum pernah dijamah oleh laki-laki. Dan apa yang dicari dan apa yang dipersoalkan oleh laki-laki pada seorang wanita, saya ingin memberitahu kepada saudara, itu yang dicari. Saya ulangi, itu yang dicari dan dipersoalkan Allah. Karena Allah mencari mempelai wanitanya yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kalau perempuan sudah bersetubuh, masuk pernikahan, cacat, bernoda. Nah, kalau manusia mempersoalkan ini, keperawanan, Allah juga mempersoalkan keperawanan, kesucian dari gerejanya, calon mempelai wanitanya yang sama. Ini berita Alkitab yang tertinggi. Oh, puji Tuhan. Dia menginginkan seorang wanita, mempelai wanita yang tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada kerut, tidak ada noda. Coba kita baca Efesus 5 ayat yang ke-27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, Ya, dengan cemerlang tanpa cacat, ya, atau kerut, atau yang serupa itu. ya, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada kerut sedikit pun tidak. Sempurna. Mempelai wanita yang sempurna, itu yang dicari oleh Allah. Terus, Tetapi supaya jemaat kudus, dan tidak bercelah. tidak punya celah. Terus, Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. sekian, terima kasih. Rasul Paulus, dia mengusahakan gereja, jemaat untuk dibawa kepada Kristus, sang mempelai laki-laki sorga itu. Sebagai apa?
perawan suci. Perawan yang digambarkan tadi Efesus 5 ayat 27, tidak bercacat. Oh, kalau sudah tidak perawan, ini cacat. Barang cacat. Murah. 2 Korintus 11. Alangkah indahnya, dalamnya rahasia Allah, tak terselidiki, tak terselami pikiran-pikiran Tuhan. Tapi kita mau belajar. Ya, mari kita baca 2 Korintus 11 ayat 2 dan ayat 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Aku cemburu kepada kamu, Rasul Paul berkata pada jemaat Korintus. Karena aku telah mempertunangkan kamu. Aku sudah mempertunangkan kamu. Aku mempertunangkan. Gereja Tuhan sedang dipertunangkan. Saya dan saudara, rekan-rekan hamba Tuhan, kita mempertunangkan gerejanya, jemaat yang ditebus oleh darahnya kepada Kristus itu sendiri. Terus kepada satu laki-laki, ya, untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Rasul Paul bilang kepada Kristus sebagai perawan suci, sidang jemaat Tuhan yang menjadi ketebusannya dibawa menjadi perawan yang suci, tidak cacat, tidak bernoda, tidak berkerut, tidak melakukan salah, tidak bisa disalahkan, tidak bisa dikecam. Itu seperti tadi pada awal kita baca Ulangan pasal 22 tadi. Ya. Bagaimana ayahnya itu harus membuktikan bahwa anak saya perawan waktu menikah. Ya. Rasul Paul mengatakan, aku membawa kamu kepada Kristus sebagai perawan suci. Perawan, kata perawan itu sudah suci, berarti belum pernah bersetubuh, itu sudah suci. Begitu penekanan Rasul Paulus, perawan suci, sudah suci tambah suci. Petrus berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini mengikut Tuhan, saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya. Kita dipanggil bukan hanya untuk dibenarkan dengan cuma-cuma, tapi kita dipanggil untuk juga hidup suci, hidup sempurna. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih, dan kasih yang terbesar itulah kesempurnaan. Kalau dalam pelajaran tabernakel itu halaman benar, ruang suci itu kehidupan yang disucikan, masuk ke dalam ruang maha suci sempurna. Arah kita adalah kesempurnaan. Arah kita adalah nanti kita menjadi mempelai wanitanya Kristus yang kita harus buktikan dengan kehidupan kita sekarang, dengan kesucian kita. Tidak turut dunia. Tidak turut kelakuan orang dunia. Kawin kontrak 3 bulan ya, 6 bulan tidak cocok, cerai. Kita menikah 1 kali untuk seumur hidup. Kalau bisa panjang umur panjang, terpujilah Tuhan sampai masa tua. Perawan suci. Jadi kata perawan saja sama dengan suci. Disebut perawan suci, suci. Tekanan Rasul Paulus, suci. Tidak bisa dikecam, tidak ada cacat, tidak ada noda. Itu kerinduan Rasul Paulus.
Seorang yang suci tidak punya tipu muslihat di dalam hatinya. Tidak ada tipu muslihat. Anak Tuhan yang baik tidak ada tipu muslihat. Tidak ada cacat. Sempurna. Nah, kerinduan Tuhan adalah gereja yang sempurna. Kalau saya katakan gereja, itu bukan denominasi gereja. Gereja adalah kita, orang-orang yang percaya, yang dipanggil keluar dari dunia, dari cara hidup dunia, dari cara pola hidup dunia. Kita dispesialkan Tuhan, dikhususkan, dipisahkan dari dunia, disucikan, disimpan, diolah untuk satu waktu menjadi mempelai wanita daripada Kristus yang sempurna. Itu panggilan tertinggi. Jadi kita dipanggil bukan hanya berkat-berkat di dunia, kesuksesan di dunia, mujizat-mujizat yang kita alami. Pasti itu kita juga alami kalau kita hidup benar dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan yang tertinggi adalah panggilan masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Wahyu 19, mari kita baca ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin. Ada pesta kawin, ada pesta nikah. Siapa yang mengadakan? Raja di atas segala raja itu. Terus katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Ini perkataan benar, ini bukan perkataan salah, ini panggilan tertinggi, ini tujuan, sasaran daripada gereja, sasaran daripada matinya Kristus di atas kayu salib untuk membawa manusia kembali menjadi serupa segambar Dia, sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada kerut, tidak ada noda, dengan memandikan gereja dengan air firman Allah. Dia sendiri mengerjakan itu. Dia memandikan kita setiap kali mendengar firman Allah untuk disucikan hidup kita. Firman Tuhan bukan hanya telinga kiri masuk, telinga kanan keluar dengan firman. Firman harus disimak baik-baik, dipelajari, diseriusi demikian rupa. Karena itu kerinduan hati Tuhan. Berbahagialah orang yang dipanggil masuk dalam pesta nikah. Tidak semua gereja mencapai mempelai wanita. Tidak semua orang masuk dalam pesta nikah. Tidak. Ada yang tidak masuk. 10 gadis dalam Matius 25. 5 bodoh, 5 bijak. Yang bodoh tidak masuk. Dikatakan mereka tidak punya minyak persediaan. Mereka pada saat mempelai datang, song-songlah mempelai itu datang, mereka panik. Mereka minta kepada 5 darah yang bijak, kasih sedikit minyak. Dan dijawab pada waktu itu, tidak cukup untuk kami dan untuk engkau. Ini satu pelajaran. Mungkin bisa saja 5 darah bijak, yuk kasih sedikit, bisa tahan masuk. Mungkin tidak jauh juga pintu itu. Tapi dituliskan demikian untuk menjadi pelajaran bagi kita, bahwa mempelai, tidak semua orang menjadi mempelai wanita, dan tidak semua orang masuk di dalam pesta nikah anak domba. Coba dibaca lagi Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Berbahagialah yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Terus katanya lagi kepadaku, ya, perkataan ini adalah benar. Ini diulangi dan ditegaskan bahwa perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Dari Allah. Allah tidak pernah dusta. Ya. Tidak semua orang menjadi mempelai wanita. Yaitu 5 darah bodoh, tidak masuk pesta nikah.
karena mereka tidak siap. Tadi saya katakan kerinduan Tuhan adalah gereja sempurna, kita sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, ya, sempurna seperti Tuhan. Kiranya, ini doa saya, kiranya kriteria ini, tidak cacat, tidak celah, tidak bernoda, itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Kiranya ini bukan merupakan teori atau firman Allah yang cuma lewat, tapi harus menjadi fakta, menjadi kenyataan dalam kehidupan pribadi kita. Menjadi mempelai wanitanya. Inilah panggilan yang istimewa, panggilan tertinggi. Pakaian kalau bernoda murah. Coba kalau saudara belanja di toko pakaian, yang dipajang adalah pakaian yang bagus-bagus, yang cemerlang, yang tidak ada cacat, yang tidak ada noda. Itu mahal. Tapi kata penjual itu, ini ada pakaian juga, akan saya jual lebih murah, tapi ada cacatnya, ada nodanya, tapi lebih murah. Mau atau tidak? Oh, tidak kelihatan juga nodanya, tidak kelihatan cacatnya. Yang tidak kelihatan tetap kelihatan, tetap murah. Demikian hidup kita betapa mahal. Semahal harga darah Yesus yang menebus kita. Ketika kita tahu menjaga kesucian hidup kita. Jadi bukan hanya dibenarkan panggilan untuk hidup benar, tapi panggilan untuk hidup suci sampai sempurna seperti Tuhan. Saya senang baca itu Wahyu 19 tadi di ayat yang ke-6. Mari kita baca. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, Ya, seperti desau air bah dan seperti guru-guru yang hebat. ya. Katanya, haleluya, Haleluya. karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Ya, Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, ya. karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Inilah yang kita tunggu. Saya merindukan itu. Sehingga kita harus hidup takut Tuhan. Kita hidup benar. Kita mau belajar hidup disucikan Tuhan. Belum ada orang sempurna. Kita mau disucikan, dibersihkan oleh firman Allah. Firman di dalam bentuk pengajaran yang menyatakan salah. Kita harus siap untuk dinyatakan salah. Karena ketika salah kita dinyatakan, kalau kita mau, kita akan diperbaiki. Penggembalaan gereja seharusnya adalah seperti bengkel, memperbaiki orang-orang yang rusak. Yang rusak diperbaiki di tangan penjunan. Kita butuh ini. Kita belum sempurna. Itu kerinduan Tuhan yang sudah melahirkan kita dengan susah payah lewat pengorbanannya. Dia mau kita bukan hanya hidup benar, tapi hidup suci sampai sempurna. Ketika kita sempurna, kita dimuliakan lewat pernikahan anak domba dengan gereja. Ini panggilan tertinggi. Saya tadi bilang gereja harus menjadi seperti bengkel, memperbaiki kelakuan.
Karena itu kita tidak boleh tersinggung. Mempelai wanitanya itu tidak boleh tersinggung. Calon mempelai wanita tidak boleh tersinggung kalau diperiksa, ditanya, masih perawan, masih, belum bersetubuh, belum. Tidak boleh tersinggung. Kesalahan kita dinyatakan. 2 Timotius 3, tolong dibaca ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya, untuk menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan, memperbaiki kelakuan. dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita sedang digembalakan, sedang dididik di dalam kebenaran-kebenaran Alkitab. Sekian. Tujuannya itu. Seperti Rasul Paulus berkata, aku membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ke situ gereja dibawa. Ke situ orang-orang ketebusan oleh Tuhan. Dengan begitu menderita Tuhan. Segala sesuatu yang telah dialami Tuhan. Sangat menderita. Di atas kayu salib. Untuk menebus saya dan saudara. Dan kemudian untuk memilikinya satu ketika. Menjadi mempelai wanitanya. Tapi sayangnya saya katakan tadi, tidak semua orang menjadi mempelai wanita Tuhan. Tidak semua orang masuk dalam pesta kawin anak domba. Ada orang pakaiannya cemar. Kita kembali Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Apa artinya kain lenan halus yang berkilau-kilauan itu? Putih bersih. Terus? Dan yang putih bersih. Ya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan orang benar. Nah, perbuatan orang benar, orang percaya itu perbuatan yang benar, bukan perbuatan yang salah, bukan perbuatan tidak benar. Terus? Dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Sekian, terima kasih. Saya tadi katakan pakaian yang murah itu adalah pakaian yang cacat, bernoda. Coba bayangkan kalau si penjual pakaian di toko pakaian itu berkata, ini mahal. Kenapa mahal? Bagus, sempurna. Ini pakaian sempurna, nggak ada cacat. Kalau mau lebih murah, ada. Tukang jual memperlihatkan pakaian yang murah. Yang murah ini sudah ada nodanya, cacatnya. Jangan kita jadi barang yang murah di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Sampai matinya anak Tuhan, orang Kristen itu berharga di mata Tuhan. Ketika orang itu tahu menghargai pengorbanan Kristus, tahu menghargai apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupannya, berharga. Jemaat Sardis, pakaianmu kotor. Sudah banyak di antara kamu, kata Wahyu 3 ayat 3 dan 4, bahwa pakaianmu cemar. Banyak orang mencemarkan, hanya sedikit kecil, sedikit kelompok kecil, sedikit yang menjaga pakaiannya tetap putih bersih. Kata Tuhan, orang ini layak bersama aku dalam pakaian putih, dan tidak akan aku hapus namanya dari kitab kehidupan. Saudara bisa baca itu dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 3 dan 4. Betapa pentingnya pakaian putih. Kehidupan kita yang suci, tidak dicemari oleh dosa, tidak ada cacat, tidak ada celah. Atau dibaca Wahyu pasal 3 ayat 3 dan 4. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya, Turutilah itu dan bertobatlah. turuti itu dan bertobat.
Terus? Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Ya. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya. Terus? Tetapi Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ada sedikit orang, beberapa orang, sedikit orang, sebagian besar sudah cemar. Pakaian itu kehidupannya. Tadi sudah benar, ditebus oleh darah, kembali kepada dosa. Terus? Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, Ya. karena mereka adalah layak untuk itu. Oh, pakaian putih yang dianugerahkan Tuhan itu pakaian yang tidak ada cacatnya, berkilau-kilauan, lenan halus. Puji Tuhan. Ya, alangkah indahnya baca ini, dengar ini. Bahagia sekali. Tak tahu rencana Allah yang tertinggi. Ya. Masih ada kriteria yang lain. Beberapa kriteria dengan cepat ya. Dia ingin kita bukan hanya tidak cacat, tidak noda, tidak kerut, sempurna. Tapi ada kriteria lain lagi. Dia menghendaki kita ini adalah mempelai wanita yang sedang jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamlah, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Yesus harus semakin indah. Gereja harus semakin jatuh cinta, bukan jatuh cinta kepada karir, jatuh cinta kepada dunia. Boleh berkarir, boleh, tapi jangan sampai karir ini menyebabkan kita berpisah dengan Kristus. Kita lebih menyukai kesibukan kita, prestise kita, harga diri kita, daripada cinta kita kepada Tuhan. Jemaat Efesus dalam Wahyu 2 ditegur Tuhan. Kamu sibuk, kamu banyak yang kamu lakukan lebih-lebih di hari-hari akhir ini. Tapi satu perkara, aku mencela engkau. Dari 10 perkara yang baik, cuma satu yang dicela oleh Tuhan. Kamu telah jatuh dari kasih mula-mula. Kamu meninggalkan cinta yang mula-mula, cinta yang hangat, cinta yang begitu panas. Kamu tidak punya 9 yang baik, kata Tuhan, tidak ada artinya. Aku akan mengangkat kaki Dian daripada engkau. Kalau kaki Dian diangkat, kalau tidak ada kaki Dian emas, pelita yang menyala di dalam ruang suci, gelap. Kalau Roh Kudus sudah diambil dari gereja, gelap. Kalau Roh Kudus diambil dari kita, suasana hidup kita tidak betul lagi. Raja Saul ketika diurapi, dia menjadi manusia lain, manusia yang luar biasa. Tapi ketika Raja Saul jatuh dalam dosa ketidaktaatan, Roh Kudus meninggalkan dia. Dia diganggu oleh roh jahat. Dan itu disaksikan oleh Daud penggantinya. Dan ketika Daud juga jatuh dalam dosa, maka yang dia serukan, Tuhan baharui aku, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Baharui, jangan buang aku dari hadiratmu. Itu permohonan Daud pada Tuhan. Dia menyaksikan orang yang sudah kehilangan Roh Kudus. Dia sudah menyaksikan orang kehilangan cinta mula-mula. Dan kepada jemaat Efesus Tuhan menjanjikan, kalau kamu bisa menang, kembali bergairah kepadaku, kata Tuhan kepada Efesus, aku akan memberikan kamu makan buah pohon kehidupan yang ada di Firdaus. Tuhan menginginkan seorang istri mempelai wanita yang jatuh cinta kepada dia. Tuhan tidak suka kalau kita cuma jatuh cinta kepada berkat-Nya, jatuh cinta kepada mujizat yang kita alami. Tuhan mau kita jatuh cinta kepada pribadi pemberi berkat. Kita
jatuh cinta kepada pembuat mujizat itu. Tuhan tidak suka gereja jemaat yang tidak panas, tidak dingin. Gereja yang suam, tidak panas, tidak dingin. Karena apa? Karena kaya. Aku sudah kaya, aku memperkayakan diriku, aku tidak kurang apa-apa, kata Laodikia. Tapi Tuhan berkata, aku mau memuntahkan kamu keluar dari mulutku. Kalau sudah dimuntahkan, tidak bisa dimakan lagi. Tidak ada rasa cicip. Tuhan mau mencicipi orang yang mencintai dia, mengasihi dia dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus. Tapi saya bersyukur ketika baca Wahyu 3 bahwa kepada jemaat Laodikia juga Tuhan sekalipun sudah standby untuk memuntahkan, tapi masih diberi kesempatan untuk bertobat. Buka matamu, lumas matamu dengan minyak. Aku ketuk pintu. Kalau kamu buka, aku masuk lagi. Dan dijanjikan apa? Kamu akan duduk di atas tahtaku. Di tempat Kristus duduk di atas pelabinan. Jemaat yang seperti Laodikia yang sudah tertarik kepada kekayaan, kepada dunia, kepada kesombongan, Tuhan akan pulihkan kembali, duduk di atas tahta pelayanan ini. Ini kebaikan Tuhan. Saudara bisa baca itu dalam kitab Wahyu pasal 3 jemaat Laodikia. Saudara bisa baca jemaat yang diingatkan Tuhan untuk kembali kepada kasih mula-mula Wahyu 2. Saudara bisa baca jemaat Efesus. Tuhan mencari mempelai wanita yang setuju, cocok, sepakat. Ini baca Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang kalau tidak sepakat? Dalam pernikahan seringkali kita tanya kepada mempelai pria, apakah kamu menerima dia sebagai istrimu? Harus sepakat, setuju, iya. Demikian juga sebaliknya, ditanya. Coba baca Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Ya. Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika harus berjalan dua orang yang sudah mengikat janji, sepakat, sehidup semati, setia, setia sampai akhir. Tidak boleh menyeleweng. Bangsa Israel menyeleweng. Dalam Yeremia Tuhan katakan dia sudah berzina. Dia bukan lagi menyembah aku. Dia menyembah Baal. Israel berzina. Demikian orang Kristen yang kemudian beralih mengasihi dunia. Kata Yakobus 4 ayat 4. Mereka berzina. Tuhan mau gereja yang setia, berjalan sepakat, yang memahami dia, mengerti isi hati Tuhan, mengerti isi hatimu itu. Kita menyanyi, mengerti isi hati, memahami Tuhan. Itu dituliskan di Yeremia pasal 9 ayat 24. Memahami aku, mengenal aku, kata Tuhan. Dia ingin mempelai wanita yang mengerti, memahami. Ya. Dia ingin juga mempelai wanita yang lemah lembut, rendah hatinya. Karena dia sendiri lemah lembut dan rendah hati. Mempelai pria itu lemah lembut dan rendah hati. Dia ingin mempelai wanitanya sama. Mempelai wanita yang lemah lembut dan rendah hati. Bukan yang sombong, yang mengosongkan diri, tidak mempertahankan prestise harga dirinya. Sama dengan dia mempelai laki-laki mengambil rupa seorang manusia menjadi hamba.
dan taat sampai mati. Dia mau gereja yang mengikut dia sampai akhir, setia seperti Ribka. Mau ikut? Ditanya, mau ikut? Coba baca Kejadian 24 ayat 58. Banyak saudara kriteria yang ditambahkan Tuhan dalam Alkitab, begitu banyak persyaratan untuk menjadi mempelai wanitanya. Ini panggilan mahal, panggilan tertinggi. Ya. Kejadian 24 ayat 58. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, Ya. maukah engkau pergi beserta orang ini? Mau pergi bersama orang ini? Ditanya sama papanya, ayo mau ikut? Hamba daripada Abraham mau ikut? Dijawab apa? Jawabnya, mau. Mau. Mau jadi mempelai wanita Tuhan, mau menjadi mempelai wanita Kristus, mau, bersedia, bersedia disucikan, bersedia mempertahankan keperawananmu, kesucianmu. Tanya. 144.000 dari bangsa Israel, suku Israel yang ditebus. Dikatakan mereka adalah perawan, sama seperti Wahyu. Ini kita baca ya. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Perhatikan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, Ya. dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, Ya. dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Lompat ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Tidak mencemarkan diri, tidak cemar, suci. Terus? Karena mereka murni sama seperti perawan. Murni itu yang dicari Tuhan, kemurnian, keperawanan. Perawan. Bagaimana rasanya seorang pria ketika dia menemukan ternyata istriku tidak lagi perawan. Ini sangat dipersoalkan oleh manusia, apalagi Tuhan. Terus Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. setia, kemana saja ikut. Mau ikut? Ikut. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Kemana saja. Terus Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah sebagai buah sulung, anak-anak sulung. Terus dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. mulutnya tidak ada dusta dan tidak bercela. Ini perawan yang suci. Gereja dikehendaki seperti itu. Kriterianya Tuhan. Mau ikut Tuhan dengan setia. Sepakat. Tidak malas. Ya. Seorang suami tidak suka istrinya malas, tidur aja. Ya. Tidak malas. Hamba yang malas dan jahat. Itu tidak menjalankan kepercayaan yang diberikan. Ya. Yang terakhir, siap sedia. Apakah sudah siap sedia? Ini yang terakhir baca. Bagus ini. Matius pasal 25. Di situ dikatakan bahwa 5 darah bijak sudah siap sedia.
Yang tidak siap sedia tidak masuk pernikahan. Oh, terpujilah Tuhan. Matius 25 ayat 10. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Masuk yang siap sedia mulai sekarang. Dalam Wahyu 19 ayat 7 juga dikatakan yang siap sedia, yang tidak masuk. Coba baca yang terakhir ini. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Mari kita bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Terus, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Siap sedia. Apakah kita sudah siap sedia? Tuhan tanya, apakah kamu sudah siap? Yang siap sedia masuk perjamuan kawin. 5 darah bodoh tidak siap. Kapan bersiap? Dari sekarang. Dari waktu kita baru mulai percaya, kita mulai belajar. Siap sedia. Tidak semua masuk menjadi mempelai wanita. Tuhan Yesus memberkati kita. Keperawanan artinya kesucian. Tidak ada cacat. Itulah kriteria yang sangat dirindukan manusia laki-laki di dunia ini. Istimewa Tuhan. Gereja yang suci, perawan yang suci. Mari kita berterima kasih. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa Ku membalas kasih-Mu yang Ku terima dari-Mu? Aku membalas cinta-Mu, oh Yesus. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, tetap selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Mari kita bersyukur. Selalu bersyukur. Betapa tinggi agungnya kasih Tuhan yang setia, yang mau menjadikan saya mempelai wanitanya, istri anak domba. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku
bahagianya Tuhan mau saya jadi mempelai wanita. Harus saya buktikan keperawanan saya, kesucian saya. Saya harus membuktikan bahwa saya tidak bernoda, tidak bercacat, tidak berkerut ketika Ia tiba datang kembali dan membawa saya masuk ke dalam pesta pernikahan itu. Betapa sedihnya orang-orang yang diundang ke perjamuan, kata Matius 22. Semua orang sudah hadir siap pesta. Kemudian raja itu masuk dan menyaksikan ada seorang di antara mereka yang hadir tidak berpakaian pesta. Kenapa kamu masuk di sini tidak pakaian pesta? Ayo ikat, usir keluar. Semua yang hadir dalam pesta nikah itu berpakaian pesta, putih berkilau-kilauan, lainan halus, perbuatan benar orang-orang suci Tuhan. Sekarang kita masih belum sempurna, kita masih diolah oleh Tuhan, diolah oleh pengajaran firman, dinyatakan salah kita, diperbaiki kelakuan kita. Kalau kita mau menjadi mempelai wanita, kita bersyukur. Kita tahu panggilan tertinggi Allah itu bahagia sekali, dan kita berjuang melalui pintu yang sempit. Siapa yang mau bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan? Angkat tanganmu menyembah Tuhan. Bersyukur artinya memuliakan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Angkat tanganmu dua-duanya, muliakan Allah. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Muliakan Dia dengan syukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang disampaikan kepada kami mengerti, dan kami mau menjaga kekudusan kami. Kami mau dibersihkan dari noda-noda dosa kami. Kami mau mengakui dengan jujur. Kami mau dipulihkan. Kami mau Tuhan nyatakan kebaikan-Mu dengan pengudusan dalam hidup kami. Orang tua menjaga putra-putrinya agar nanti masuk nikah, akan masuk nikah yang suci. Awasi jangan sampai jatuh dalam perbuatan yang tidak benar.
Kebahagiaan itu akan langgeng terus ketika pasangan hidup itu masuk dalam pernikahan yang kudus, benar-benar kudus, diberkati oleh Tuhan. Anak cucunya akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami tahu rencana Allah tertinggi bagi kami adalah menjadi mempelai wanitamu, istri anak domba Allah. Kami dipanggil bukan hanya hidup benar, tapi hidup suci, bahkan sampai sempurna. Terima kasih Tuhan buat berita, buat pengajaran yang kami dengar. Biar Roh Kudus menolong kami untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, menggenapkan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami semua bersyukur, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Bapa yang baik. Rencana indah di dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman Allah yang baik yang dibukakan bagi kami. Amin. Mari kita mengucap syukur, mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan tangan kita. Bapa, terima kasih. Mengangkat tangan kita. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Kita diberkati untuk memberkati, menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan sampai selamanya. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan jumpa di jadwal ibadah yang berikut.